Kita jumpa lagi. Dalam video kali ini saya akan berkongsi tentang satu petikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yosua 1, Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman ini diberikan kepada Yosua ketika dia memimpin umat Israel dari padang gurun menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa Israel. Ketika itu Tuhan memberikan Yosua satu kekuatan, satu dorongan bahwa jangan takut. Dia menyertai, dia memberi kemenangan. Tuhan Allah Israel akan memberi kemenangan. Dan dia juga mengatakan ini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, kitab Taurat ini yang sudah diberikan Tuhan kepada Musa. Dan tetapi renungkanlah itu siang dan malam, dan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dan sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi ada beberapa perkara di dalam petikan ini yang kita boleh belajar, mungkin boleh diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Dan ini adalah message Tuhan yang sangat penting, yaitu tentang bagaimana kita hidup di dalam firman Tuhan. Dikatakan di sana, jangan lupa perkatakan, jangan lupa bercakap-cakap tentang firman Tuhan, tentang yang tertulis di dalam Alkitab. Jangan lupa untuk berbincang, membincangkan, untuk boleh menggali, untuk memahami, perbincangkan di dalam kehidupan seharian. Mungkin bersama dengan keluarga, bersama dengan rakan-rakan seiman, dan dengan siapapun juga. Dikatakan juga, renungkanlah siang dan malam. Maka di sini kita belajar, pembelajaran itu terus-menerus, dan itu adalah sesuatu cara hidup di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Dan apa yang dikatakan di sana, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Supaya kita bertindak berhati-hati untuk membuat pilihan, supaya kita bertindak berhati-hati untuk berkata, untuk mengeluarkan perkataan, untuk memikirkan sesuatu dalam perbuatan kita, supaya kita berhati-hati dalam keputusan-keputusan kita, supaya kita berhati-hati. Firman Tuhan menjadi panduan, menjadi penyuluh, supaya boleh melihat dengan jelas perspektif daripada firman Tuhan, kebenaran. Dengan demikian, bila orang Kristen merenungkan dan bertindak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, di dalam firman kebenaran, maka Tuhan akan memberkati. Dikatakan di sana, perjalananmu akan beruntung, dan engkau akan diberkati, dan engkau akan berhasil. Dikatakan di sana, berkat Tuhan tidak tergantung atau tidak hanya sekecil perkataan material ataupun sesuatu yang seperti benda, kebendaan atau fisik. Berkat Tuhan jauh melebihi itu. Dia memberikan contohnya umur yang ada, masa-masa yang ada, umur yang panjang, kesempatan yang ada. Dia memberikan tenaga untuk bekerja, dia memberikan peluang-peluang untuk boleh mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, mengasihi keluarga. Dia boleh memberkati dengan hubungan yang baik dalam keluarga. Dia boleh memberkati dengan emosi yang baik, walaupun mungkin kita hanya bekerja sendiri, membanting tulang, mungkin berkebun, atau apa juga yang kita kerjakan. Tetapi jikalau kita tinggal di dalam firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka pasti
Tuhan menjamin pasti akan berhasil. Karena apa? Karena Tuhan suka apabila orang bertobat, apabila orang berbalik kepada Dia, apabila orang mencintai kebenaran yang sebenarnya bukan adalah naluri manusia. Manusia selalu cenderung mencari kejahatan, selalu bertindak sembarangan, selalu berpikir sembarangan, selalu mengatakan sesuatu yang tidak harus dikatakan. Maka firman Tuhan mengatakan, jangan lupa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan lupa memperkatakan, supaya apa? Supaya kita beroleh suatu cara hidup yang baru, sesuai dengan iman kita. Maka dengan itu kita boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam kedewasaan, di dalam pemikiran, di dalam karakter, quality sebagai orang-orang percaya. Untuk apa itu semua? Supaya kita boleh beroleh kehidupan yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Supaya orang boleh diberkati oleh kehidupan kita, dan bukan sebaliknya kita menyakitkan orang, dan bukan sebaliknya kita menjatuhkan orang, bukan sebaliknya kita merusakkan harapan-harapan orang, tetapi kita membangun, kita membawa orang supaya mengenal kebenaran, dan sesungguhnya hanya di dalam Yesus adalah kebenaran. Di dalam Matius pasal yang ke-6, kalau kita pernah membaca, kalau tidak apa juga, saya boleh bacakan. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini berbicara tentang kekhawatiran. Kita selalu khawatir untuk kecukupan apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Tetapi jikalau kita ada di dalam Kristus, Tuhan memberikan segalanya. Tetapi yang fokus adalah kita mencari apa yang benar. Dan firman Tuhan katakan supaya kita boleh menelaah, supaya kita boleh merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan bertindak hati-hati sesuai dengannya. Maka dengan demikian hidup kita akan disertai oleh berkat-berkat. Tetapi kita tidak lagi mengejar berkat. Berkat ada bersama-sama dengan kita, karena kita mengenal siapa sumber berkat, yaitu Yesus Kristus. Dialah pencipta segala sesuatu. Daripadanya mengalir sungai-sungai, daripadanya lah mengalir segala mata air, dan daripadanya lah hujan turun membasahi bumi, boleh mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, tanaman, sehingga menghasilkan penghidupan, yaitu makanan bagi umat manusia. Demikianlah perkongsian kita pada video kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Selamat beraktiviti. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Nantikan.